Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam semangat. Perkenalkan nama saya Abdul Sen. Saya mengerjakan tugas koneksi antar materi, yaitu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Di mana modul ini adalah modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ya. Pertanyaan pertama itu adalah buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Jawabannya adalah sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah peran seorang guru penggerak atau sebagai seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah dengan cara menganalisis 7 aset yang dimiliki oleh sekolah, di mana aset itu adalah aset modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Setelah mengetahui aset yang dimiliki oleh sekolah, selanjutnya tugas seorang pemimpin pembelajaran adalah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan melakukan pengawasan agar tujuan organisasi sekolah dapat tercapai dengan melakukan program sekolah. Program sekolah atau manajemen sekolah inilah yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya sekolah. Pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah dapat diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau Asset Based Community Development ABCD. Di antaranya fokus pada aset dan kekuatan membayangkan masa depan. Berpikir tentang kekuasaan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset atau dan kekuatan, merancang sebuah rencana visi dan kekuatan, melaksanakan program aksi yang sudah diprogramkan. Seorang guru penggerak sebagai pemimpin hendaknya menghindari menggunakan paradigma defisit, namun harus menggunakan paradigma aset agar lebih optimis dan tidak pesimis. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Aset yang dimiliki oleh sekolah dalam ekosistem sekolah terdiri dari biotik dan abiotik. Sekolah merupakan sebuah ekosistem pendidikan yang memiliki interaksi antara faktor biotik, yaitu unsur yang hidup, dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Nah, yang pertama, faktor biotik meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan unsur hidup seperti manusia, contohnya adalah murid, kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan seperti TU, Satpam, menjaga sekolah. Contohnya lain adalah pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor abiotik, meliputi segala sesuatu yang non-hidup seperti keanggaran, sarpras, kurikulum, peraturan, dan penegakan disiplin. Dari beberapa sumber daya yang ada di sekolah tersebut tentu memiliki kontribusi dan hubungan dalam membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas apabila sumber daya dikelola secara tepat. Nah, ini contoh-contohnya ya, tadi ada abiotik dan biotik diramu ke dalam 7 modal aset. Yang pertama adalah modal manusia. Contohnya, guru yang profesional yang memiliki sertifikat pendidik dan sering dalam melakukan pelatihan, serta guru yang berprestasi, tentunya memiliki potensi karakteristik yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid yang mendorong tumbuh kembang murid untuk menggali potensinya dengan sentuhan dari pengelolaan SDM. Maka dibuatlah program-program yang mendukung sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh guru tersebut. Misalnya dengan mengadakan ekstrakurikuler, memberikan tugas pembinaan siswa, mengajar dengan media dan cara yang kreatif sehingga imbasnya murid merasakan manfaat dari pengelolaan sumber daya manusia tersebut
siswa akan lebih senang menerima kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan akhirnya akan menciptakan sebuah pembelajaran yang berkualitas tentunya. Yang kedua adalah modal fisik. Modal fisik contohnya adalah sarpras yang mendukung seperti ruang kelas yang representatif, kemudian ada LCD, proyektor, laptop, jaringan internet, media pembelajaran yang menunjang pembelajaran murid yang lebih efektif dan berkualitas. Apabila guru menggunakan fasilitas-fasilitas fisik yang mendukung, tentunya pembelajaran akan lebih menyenangkan dan akan disukai oleh siswa dan akan lebih kekinian sehingga tentu saja akan bertambah kualitas pendidikannya. Kemudian yang ketiga adalah modal alam atau lingkungan. Contohnya adalah lingkungan yang asri, yang berada di pesawahan, yang sirkulasinya banyak, udaranya banyak, nanti akan membuat murid merasa nyaman untuk belajar baik di luar kelas atau di dalam kelas. Dan juga sekolah memiliki alam yang indah bisa menjadi media belajar bagi siswa. Itu adalah modal alam. Kemudian modal politik. Contohnya adalah keterlibatan guru dalam organisasi profesi seperti musyawarah mata pelajaran atau KKG dari MBKMP dapat juga meningkatkan kompetensi guru yang berimbas pada perubahan kualitas belajar murid nantinya. Di mana informasi-informasi terbaru di KKG atau MGMP dapat ditularkan sehingga akan berimbas pada kualitas murid di mana pendidikan akan terkinikan sesuai dengan modal zaman dan uh, modal. Selanjutnya, modal finansial. Sudah barang tentu yang namanya finansial atau dana itu sangat diperlukan dalam sebuah sekolah. Dana BOS dapat membantu operasional sekolah. Dana bantuan dari komite sekolah dapat membantu program sekolah. Infak Jumat dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan. Infak sosial dapat digunakan untuk kegiatan sosial atau dana sosial. Tabungan siswa dapat digunakan untuk keperluan pendidikan yang mendesak sehingga tidak perlu untuk orang tua mungkin kebingungan mencari dana karena diambilkan dari tabungan siswa. Kemudian koperasi sekolah dapat digunakan untuk mendukung pendidikan sekolah lainnya. Semua program dapat dilaksanakan dengan mudah jika terdapat dukungan finansial yang dikelola dengan baik, akuntabel, dan terpercaya yang berimbas pada kualitas pembelajaran. Karena kadang-kadang pembelajaran yang istimewa itu harus dengan dana yang istimewa juga. Namun dengan pengelolaan SDM ini maka akan dikelola dengan sesuai dengan bobotnya atau dengan efektif seperti itu. Selanjutnya, modal sosial, contohnya relasi baik dengan lembaga kursus, lembaga lain di sekitar sekolah dapat menjadi sumber belajar siswa agar pembelajaran juga lebih berkualitas. Bisa juga dengan contextual teaching learning atau melibatkan kejadian yang berada di masyarakat yang real. Kemudian modal agama dan budaya, contohnya adalah pembiasaan positif seperti mengaji dan mengkaji Al-Quran di sekolah dapat membantu murid untuk yang beragama Islam untuk memahami dan mendalami ajaran Islam. Atau modal budaya dapat membantu murid untuk mengenal identitas budaya bangsa dan daerahnya seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud cinta air. Ada kurikulum bahasa daerah, kemudian ada Lampung, ada Jawa. Kalau di sini adalah Jawa, mengenal budaya produk daerah seperti kain, seperti ketuk, seperti mendoan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan materi lain yang didapatkan sebelumnya selama mengikuti proses pelatihan guru penggerak. Pada materi modul 3.2 ini sangat berkaitan dengan modul sebelumnya, yang mana modul sebelumnya dapat diimplementasikan dengan baik jika pengelolaan sumber daya dilakukan dengan baik pula menggunakan paradigma berpikir aset. Sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang berpendapat bahwa pendidikan sebagai upaya yang konkret untuk memerdekakan manusia yang utuh dan penuh, baik kemerdekaan lahiriah maupun batiniah manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat dan warga dunia. Oleh karena itu, agar lebih maksimal, calon guru penggerak harus memiliki nilai dan peran serta daya dukung dari semua pihak agar tujuan pendidikan yang diharapkan tersebut dapat terwujud menuju profil belajar Pancasila. Nah, materi didaktik 2 berhubungan dengan modul sebelumnya tentang Bagja, tentang IA atau Inquiry Apresiatif dan juga P5
proyek penguatan belajar Pancasila. Berdasarkan konsep inquiry atau IA dan profil pelajar Pancasila sebagai seorang guru penggerak, tentu harus mengidentifikasi potensi dan kekuatan yang dimiliki murid agar segera dapat diberdayakan dan dimaksimalkan, yakni diawali dengan merancang visi yang berpihak pada murid. Berdasarkan visi tersebut, maka calon guru penggerak dan sekolah perlu membuat suatu program yang berdampak pada murid. Oleh karena itu, budaya positif di kelas dan sekolah perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Semua komponen diharapkan dapat terlibat, khususnya guru sebagai manajer kontrol dan role model. Budaya positif sekolah yang berdampak baik pada pengembangan karakter murid perlu dipupuk melalui teladanan dari guru dan warga sekolah sehingga saat berhadapan dengan dilema etika dan bujukan moral, calon guru penggerak khususnya dapat mengambil sebuah keputusan yang efektif yang mengantarkannya menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang lebih baik, berkualitas, dan mandiri. Keputusan efektif ini dari seorang pemimpin pembelajaran tentu akan berimbas pada pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah yang di sekitar efektif dengan memanfaatkan pendekatan pengembangan komunitas berbasis akses. CGP mampu mengidentifikasi berbagai sumber daya daerah dan strategi pemanfaatannya secara efektif sehingga program-program yang berdampak pada murid akan dapat direalisasikan dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran di modul ini. Sebelum saya mengikuti pelatihan modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini, saya tidak pernah memikirkan sumber daya atau aset modal yang dimiliki sekolah. Karena mindset saya hanya seorang guru dan aset fisik saja yang dinamakan aset. Serta saya berpikir sering menggunakan paradigma defisit. Namun setelah mempelajari modul ini saya merasa senang banyak ilmu dan pengalaman yang bisa saya dapatkan baik secara mandiri maupun diskusi bersama rekan sejawat yang membuat saya mengetahui cara menganalisis 7 aset, cara berpikir aset dalam mengembangkan potensi sekolah. Hal ini tentunya bisa diterapkan untuk membuat suatu program yang membawa dampak pada murid. Seorang pemimpin pembelajaran harus berpikir kritis, kreatif dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Dengan begitu diharapkan membantu dampak signifikan terhadap transformasi pendidikan baik di aspek modal manusia, modal fisik, modal finansial, politik, modal alam, dan juga modal agama serta budaya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.